Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panggung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah lagu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah. Sebelum acara dimulai, kita doa dulu. Ikutin doa. Sekarang. Sebelum kita mulai bacaan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan bab 1, berpikir komputasional. Ya. Kita dengarkan dulu video yang diputar. Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi.
Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam BIS studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. BIS berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Itu tadi video tentang berpikir komputasional. Ya, dalam arti setiap hari kita pasti melakukan tindakan yang seperti tadi ya, seperti menjemur pakaian, terus mengambil jemuran, terus belanja di supermarket, ataupun menaruh barang ya. Nanti saya beri untuk lembar kerja. Sebelumnya kita ulang lagi ya video tersebut, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.
Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan,
Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Coba cari materi ini atau dari permasalahan ini. Koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Ada yang bisa jawab, bisa angkat tangan? Ya, kita ulang lagi pertanyaannya tadi kalau belum. Dalam bus tadi wisata ada kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bus berarti pertama di restoran, lalu hotel, terakhir museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan yang laki-laki dan perempuan ada jawaban sendiri-sendiri ya mungkin ya. Yang laki-laki, yang perempuan ada yang mau jawab? Ya. Di sini kelas. Di sebelah sisi sana ya. Yang atas. Jawabnya mana itu? Tadi jawabannya B. Anak yang ingin pergi ke restoran. B-nya sebelum kamu B-nya apa? Anak yang ingin pergi ke restoran. Bisa kasih alasan? Karena tujuan karena Tujuan terakhir itu ya maksudnya kamu mungkin ya. Yang dimasukkan pertemuan mana yang dimasukkan terakhir? Anak yang ingin pergi ke restoran. Karena mereka kalau makan atau minum mungkin ya terus ambil tas atau koper gitu. Bagaimana? Ada alasan lain? Bila ada yang mau bantu nggak apa? Ya. museum hotel itu kan terakhir, restoran itu kan awal. Jadi apa yang harus dilakukan terakhir itu adalah anak yang ingin pergi ke restoran. Tak agar supir tidak kewalahan Mengeluarkan. mengeluarkan semua koper ini. Oke. Dari laki-laki ada jawaban? Ujar? Ada? Tidak bisa dulu. Raisa? Apa kamu ekspres jawab aja saya ini kan pikiran terus tak bebas itu. Coba Raisa, coba maju situ Raisa. A, B, C apa C? Kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Hah? Masuk. Apa sih ngomong aja? Biasa, ngomong biasa aja. Jadi kelompok yang mana yang dimasukkan terakhir Mas? B. Alasannya? Gak apa-apa, kasih alasan. Kasih alasanmu sendiri.
Bisa bantu, bisa yang lain, yang laki-laki. Kasih alasan. Kasih alasan. Apa alasan? Feeling aja gitu ya. Feeling. Ya sekarang itu rasain. Jadi misalkan satu bis itu mau berhenti di museum, restoran, lalu hotel ya tadi ya. Berarti yang dimasukkan terakhir yang apa? Kalau saya sih menurut saya C ya. Misal ya, kita sama-sama belajar sama-sama. Satu bis. Satu bis. Ya, 3 tujuan. Yang pertama tadi museum ya. Resto, hotel. Nah, tasnya itu, ini kan turunnya satu-satu ya kemungkinan ya. Kalau tasnya itu di yang ke resto dulu, ya ini resto yang besar ya. Resto ini ditaruh dulu, ya. Terus tas museum ini kan kita kan butuh dulu museum. Misalnya dia perlu minum, di museum kan nggak ada bawa minum, maksudnya nggak ada yang jual minum. Kalau masuk museum kan harus bawa minum, biasanya minum misalnya haus. Akhirnya kan boleh tas yang sudah tertumpuk tadi, ya diambil minuman yang museum ini kan tujuan utama museum. Akhirnya acak-acakan. Ya. Terus misal, kenapa saya pilih hotel? Karena ini yang terakhir, yang dimasukkan terakhir sebenarnya. Yang benar ya hotel memang. Tujuannya ini museum, resto, hotel. Coba dengarkan lagi. Oh, terakhir museum ya. Restoran, hotel, museum. Museum. Berarti yang dimasukkan terakhir ya. Kalian pilih yang resto ya. Berarti yang dimasukkan terakhir ya museum ya. Yang dimasukkan terakhir tetap museum ya. Karena tujuan terakhirnya kan museum ya. Coba menurut ada pembelaan nggak sama Mimi? Maksudnya mempertahankan jawabannya resto tadi apa? Kasih alasan lagi coba. Ya, kasih alasan lagi kenapa? Terakhir di museum. Museum kalau saya museum. Kalau di restoran, koper penumpang dikeluarkan
Coba, kalau nih, di sini nih. Di sini nih, kalau nih, jelasin nih. Supaya sama-sama paham semua. Ini pengurus pinjol, kalau nih. Ya. Ya. Saya. Ya, betul. Terus habis itu Iya. Ya. Nah, tapi dari bagus untuk kesembuhan dan masukannya. Nah, untuk awal masukan obat itu lebih baik yaitu adalah obat yang anak yang minum sebelum lalu minum obat dan juga restoran. Kenapa? Dikarenakan kalau misal obat restoran itu di Kamu coba tulis di situ urutan nomor pertama. Ya, urutan nomor pertama di situ sebelah kanan sebelah bawah. Agak besar. Atas. Nah, besar. Urutan nomor, kamu tulis urutan nomor atasnya musim lah. Satu, kasih angka 1, 2. Terus kenapa kok usia dulu? tujuan yang terakhir. Kalau seseorang itu kan tujuan yang pertama, anak yang akan turun pertama. Betul, ya. Dan akhirnya kan yang siklus-siklusnya itu nggak ngacak-ngacak semuanya. Akhirnya restoran aja deh. Cover anak yang ingin ke restoran dulu yang cover anak yang ingin ke restoran. Terakhir ketinggalannya terakhir cuma lihat turun duluan di restoran karena ya. Ya benar juga ya. Beri tepuk tangan sama ini. Berikut ini ya ada supaya kalian tidak jenuh, kita ice breaking dulu ya. SPG-nya nggak nyanyi-nyanyi atau nggak senam-senam juga ya. Kita berpikir komputasional. Coba sudah lama nggak main ini ya. Sudah pernah belum? Serius ya? Oke, kita ice breaking dulu ya. Ini satu kotak terdiri dari 4 garis. Di sini ada 5 kotak. Kalian buat menjadi 4 kotak dengan pindahkan 2 garis. Ya, silakan. Satu laki-laki nanti coba lagi. Loh, satu orang aja. Ya. Nah. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Maisa. Tadi Bila juga masuk ini. Bila. Ya, ini salah satu juga berpikir komputasional ya. Sudah. Oke. Saya akan share ya LKPD untuk kalian kerjakan. Saya bagi kelompok ya. Sebelah sana kelompok putri, kelompok
Ya, ditampilkan di sini ya. LKPD yang kalian bawa itu ada di papan tulis supaya lebih jelas. Ya, supaya lebih jelas LKPD itu ada di papan tulis. Nanti kalian bisa bermusyawarah satu kelompok ya, bisa menentukan pilihan jawaban. Misal nomor 1, waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, apakah kamu memilih A. Membaca catatan, membaca judul, buku, melihat diagram dari presentasi, B. Meminta seseorang, atau C. Membaca catatan, kamu pilih di sini nanti ya jawabannya. Bisa dikerjakan LKPD-nya. Ya, yang di depan nomor 2 dan 3. Langsung jawab aja nggak apa-apa. Nanti bisa perwakilan maju untuk presentasi seperti tadi, seperti ini. Kasih alasan deh ya. Satu kelompok jawaban 1 aja. Jawabannya harus sama, Pak. Ya, ya langsung makanya saya suruh musyawarah. Ya, sini. Ya. Ya, C. Ayo ditulis jawabannya loh, mulai saya akan kasih alasan. Masih rekam ya? Enggak kan? Iya. Lanjut ke nomor berikutnya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ayo Raisa jangan rame ya, nanti presentasi ya. Presentasi itu maksudnya menjelaskan kenapa kamu memilih jawaban tersebut. Pak, ini
Nah, nomor 5. Soalnya kan sudah ada di situ Mbak Isa, jadi kamu tinggal jawaban aja. Ya nanti presentasinya di sini. Sampai 10 ya. Oke, sudah ya. Sudah, lihat. Oke, kita mulai. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dengan nomor 1, perwakilan kelompok laki-laki. Bisa maju sini, sama perempuan bisa maju juga. Maisa apa aja mau warga? Ya masuk sini. Terserah, langsung bisa. Ya ya, bawa apa? Ayo siapa? Maisa. Pak Bijan. Apa? Ya bisa di. Ya.
Baca. Sini baca. Awas kabel. Ya. Sini. Apa salah? Ini. Ya, baik. Jangan baik. Dibaca dulu, terus kamu pilih apa gitu ya langsung. Baca terus kamu pilih apa. Jamnya apa udah? Membaca, mencatat, baca judul, sama ya berarti ya. Alasannya apa udah? Biar tahu samanya masuk silang. Ya, bisa seperti itu. Dilanjut nomor 2, mau tetap kamu apa ganti orang, ngomong baik sebutan apa untuk ya nomor 2 ya saya share ya. Kita tetap ya. Hah? Siapa yang mau ganti? Maju dulu sih, biar maju. Coba. Ya, baca. Gak harus yang tutup lagi. Itu nomor 2 sekarang kamu dulu, yang lagi dulu. Dibaca sekarang yang lagi jawab. Tidak. Dibaca terus langsung jawab. A, B atau C gitu ya langsung. Soal langsung jawab. Apa jawabannya udah? A, berbahaya. Kenapa? Yang keras. Dia yang perempuan, ya. Iya, langsung baca terus langsung jawab. Bisa kasih tahu saya. Oh ya. Jadi intinya kamu menikmati musiknya ya, Pak saya. Oke. Lanjut nomor 3 ya, perempuan dulu. Ya, jadi dianalisa, maksudnya dianalisa sumbernya dari mana mungkin ya, sumber masalah, terus cari pemecahan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Bisa, nomor 3. Yang keras, agak keras bisa. Semangat, ayo. Iya, jangan. Soal langsung jawab dulu bisa. Iya, langsung jawab. Soal langsung jawab. C, kenapa? Biar masalahnya benar. Biar masalahnya selesai itu. Sebentar ya. Biar masalahnya selesai. Oke, ganti yang lain. Sekarang tukar posisi. Ya.
Jangan balik. Maisa, 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 ayo. Yang poin 4 dan 5, nomor 4 dulu sih. Sini dulu Maisa ya. Tambah maju. Biar durasinya nggak terakhir nih. Jangan pegang. Agak sana maju. Terlihat kamera. Lihat kamera. Diam. Ya, saya. Nomor 4 dulu tadi sudah. Sekarang milih, boleh yang nomor 4. Jika kamu membaca tulis sedemikian laporan memilih atau perjalanan pembangunan eksistensi dan perjalanan saya bisa menjadikannya dengan masalah. B, memilih B. Kamu tuju poin B-nya, Mi. Di papan itu, di papan kamu tuju poin B-nya. Kamu pilih B ya, gitu. Jadi biar Jika pada sekolah itu yang memiliki keterampilan itu kadang banyak orang yang masih berpikir untuk membacanya sampai selesai. Oke, Maisa. Dituju pakai tangan gitu loh. Pakai tangan gitu lah, gitu. Kenapa? Oh? Kenapa soalnya? Oh, kamu tertarik dengan yang banyak gambar kayak komik. Dan meme itu ceritanya misteri karena banyak percakapan atau tulisan malah lebih seneng ya yang perempuan ya. Pokoknya hidupnya nggak misteri gitu aja ya. Oke, yang nomor 5. Sebentar. Nanti bisa Maisa. Kenapa alasan? Apa dia bisa jalan-jalan yang lebih tinggi Gitu. Mewe? Ya bisa seperti itu. Memang kalau poin B itu mendengarkan, kita nggak praktek, yang mendengarkan aja menjelaskan. Kalau C membongkar komputer, kita belum tahu cara kerjanya sudah atau bentuknya komputer kita sudah bongkar, nanti kembalikannya nggak bisa bongkar, nggak bisa kembalikan nih harga ya. Ya bisa bongkar, nggak bisa kembalikan nanti. Nanti next. Nanti orang ayo biar maju, kelihatan maju semua satu-satu. Ayo, nggak apa-apa, latihan ngomong juga. Jam, ayo. Jam dulu apa kamu di sini soal angkat dulu. Jam. Biar maju satu-satu kelihatan. Terakhir siapa tadi? Perempuan apa laki-laki? Oh ya, ayo sekarang Adam. Kamu baca yang keras dan langsung memilih jawabannya kan loh. Dia agak maju sana.
Dam, ayo baca yang keras, langsung kasih tunjuk jawaban. Kalau baru saja memasuki musim itu ketahuan seperti nama tidak ekspor kayak gempa pertama kali. A. Melihat sekeliling, menemukan peta menunjukkan lokasi berbagai benda. Melihat sekeliling dan menemukan peta yang menunjukkan lokasi. Kamu berarti senang anu ya apa? Dalam explore ya, eksplorasi. Dila. Ya, soal hijau. Kamu baru saja memasuki museum ilmu pengetahuan seperti taman pintar dan tempat lain. Apa yang kamu lakukan pertama kali? B. Berbicara dengan penjaga museum dan bertanya kepadanya tentang benda-benda yang Oh, kalau Dila ini langsung intinya tidak explore dulu, dia langsung ke penjaga museum, langsung mencari informasi. Bisa juga lanjut 7 Dil. Jadi restoran atau rumah makan apa yang kamu tidak sukai? Misalnya C. Restoran yang kursinya tidak nyaman. Alasan Karena buat kita sedang menikmati makanan dengan kursi yang tidak nyaman, berarti kita makan terasa tidak enak atau tidak nyaman di kursi. Dam. Kenapa? Hah? Garet jeblek. Oh, karena tidak nyaman di telinga gitu loh, Dam ya. Tapi kalau sonor gimana, Dam? Hah? Gak enak ya? Oh iya. Lanjut nomor 8. Nomor 1 soalnya. Kamu sih berapa ini? Nomor 1 anaknya ya soalnya ya. 8. Kamu lagi, Dam? Ya. Apa itu, Dam? Meringis. Tersenyum ya, Dam? Nah, biasa kamu, Dam. Dil. Apa kira-kira yang kamu lakukan pada waktu kamu merasa senang? B. Berteriak dan senang. Berteriak dengan senang. Ya, lompat enggak ya, berteriak aja ya berarti ya. Oke. 9. Dil. Seandainya kamu berada pada suatu acara pesta seperti pernikahan atau yang lain-lainnya, apa yang kira-kira akan paling kamu ingat pada keesokan harinya? Jawabannya C. Sesuatu yang kamu lakukan dan rasakan selama dalam pesta. Alasannya, Dil? Hanya kita bisa karena kita bisa mencari kesenangan dalam acara apapun. Intinya untuk mengenal acara yang senang. Ya, bisa juga. Dam. Apa, Dam? C ya? Alasan? Gak ada alasan. Oke, wis gak apa. Lanjut lagi. Terakhir 10. Dil. Pada waktu kamu ingin bercerita, apakah kamu memilih untuk B. Menceritakannya kepada others? Kenapa soalnya, Dil? Karena untuk mengetahui alur cerita yang kita ceritakan dan bisa kita ingat kembali alur ceritanya. Oke, 10. Dam. Memerankannya.
Iya, C. Memerankannya. Kamu sambil tunjuk C gitu ya. C. C. Memerankannya. Kamu itu berperan jadi apa, Jam? Maling. Loh. Kenapa pengen memerankannya, Jam? Hah? Oh gitu ya. Yes, oke. Terima kasih. Bisa duduk. Maling. Kayak hiburan apa? Dengan dolar. Duduk sih, duduk. Tujuan pembelajaran berpikir komputasional ialah agar kalian bisa menyelesaikan masalah. Jadi bisa kalian mengangkat jemuran, kalian mencuci baju, menjemur pakaian, kalian ingat letak posisi jemuran kalian di mana. Bisa di lapangan, ada jemuran tangga, jemuran teman, jemuran orang lain, itu kalian bisa tahu posisi letak jemuran pakaian kalian. Seperti misal memakai sepeda motor, kalian tahu posisinya di mana letaknya. Tinggal waktu ambil sepeda kadang kalian lupa ya posisinya. Seperti itu ya. Nah, bisa juga meletakkan sesuatu supaya kalian otak bawah sadar atau sadarnya kalian itu berfungsi. Jadi kalian harus sering-sering berlatih untuk mengerjakan sesuatu seperti itu, hal kecil ya. Sekarang kita mulai ice breaking ya. Ice breaking ini ada saya coba. Ada 5 spidol ya, 5 spidol Indonesia. Ada 5 spidol. Sebetulnya ada 5 spidol, tapi kalian harus 5 spidol ini di 5 jari ini ya. Ini semua 5 spidol. Bisa ya? Bisa. Nah, yang mau coba silakan coba. Caranya bukan seperti itu. Caranya ini diletakkan semua di ambil. Terserah mau langsung lewat satu-satu, terserah. Harus satu-satu sebenarnya. Harus satu-satu.
Bisa ya? Oke, spidol mudah ya. Sekarang kasih pulpen 5 pulpen. 5 pulpen. Pulpen 5. Spidol ini karena besar posisinya ini, gampang. Nah. Coba Dila, taruh ya. Dila. Hah? Dari kemana nggak bisa ini? Hah? Ayo biar. Coba. Berpikir komputasional. Hah? Loh, kita semua bisa. Coba lagi. Nah, ya berhasil kan? Ya, berhasil ya. Coba yang lagi. Cepet deh kamu. Ngono langsung ya. Nah. Oh. Masa. Oh, sini. Gedek kowe. Loh, berhasil, Maisa ya, luar biasa. Coba, siapa lagi yang mencoba? Dan. Ayo, Dan. Cerita ekor apa ini? Ekor sendiri. Iso sekarang. Ya. Kau lah, macam bingung kayak itu. Jangan jempolan. Coba ya. Iya. Terus apa? Kaisa. Harga. Harga. Oh, ada Maisa. Sambal goreng. Iya, udah. Oh, itu nak mau. Nanti gue nak sambal goreng. Kaisa, bahasa malu. Ya. Coba lagi ulang itu, lihat Maisa. Iya. Enggak, apa sih? Enggak, saya mati lagi.
sekian dari saya untuk pembelajaran berpikir komputasional hari ini. Dari kalian ada yang mau ditanyakan? Coba ada yang bertanya satu atau dua orang. Iya. Kalau kalian berpikir sih satu jalan. Ya Lena. Ya Lena bertanya apa gitu? Apa lihat bukunya lihat buku komputer? Bertanya. Lihat materinya. Aisyah sama siapa? Ada hujan. Coba kamu bertanya apa? Ya. Silang. Tanya apa? Bilangan sama desimal sudah ya? Sudah saya ajari. Desimal bilangan ke desimal bilangan. Cari pertanyaan. Coba. Tentang berpikir komputasional. Bab apa? Di situ ada bab apa? Ya, coba tanya di situ. Ingat apa ya? Yang membuat kalian pandai ataupun tahu itu karena kalian baca dahulu. Saya itu nggak pinter karena tapi baca dahulu. Bukan karena sama lah dulu Pak karena itu ya bukan. Ya karena sampai sekolah dulu Pak ya bukan. Ya karena baca lebih dulu. Kalian baca lebih dulu bisa lebih tahu dari saya Pak. Seperti itu, hal yang tidak saya tahu, kalian bisa tahu duluan. Ya anak kelas. Bapaknya siapa ya? Sama Aisyah. Iya Mas. Ya.
ini terdiri dari apa ini? 1, 2, 3 itu apa berarti? Apa? Angka. Bukan, bilangan apa 1, 2, 3 ini? Kalau dipecah 1, 2, 3 ini bilangan apa? Kan ada bilangan cacat, bilangan asli. Ya. Bilangan apa? Ayo. Bilangan asli ya, benar, bilangan asli. Nah, berarti kan 1, 2, 3 ini. Berarti sistem bilangan ya ada di dalam himpunan ini. Sistem bilangan itu ada di dalam himpunan. Ngerti ya? Jadi bila kita punya himpunan, bisa himpunan. Nah, di dalamnya ini diisi dengan beberapa bilangan. Misalnya, nah, bilangan itu tadi dinamakan sistem bilangan. Bilangan di dalam himpunan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Bila begitu. Paham ya? Oke, satu per satu telah kita selesaikan ya. Masalah atau yang berpikir komputasional seperti tadi 1 sampai 10 kalian bisa mendapat lain-lain ya. Memang berpikir komputasional itu nggak harus satu itu aja ya. Misalnya kamu jalan mau ke sekolah ini nggak harus lewat satu arah, bisa lewat dari belakang, dari kanan atau dari kiri. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, untuk pembelajaran minggu depan kita mempelajari bilangan biner atau desimal ya. Desimal, konversi bilangan desimal, biner, dan desimal. Biar saya ditanyakan dari materi hari ini, kesimpulannya seperti itu tadi ya, saya sebutkan. Berpikir komputasional, berpikir kita menyuruh kita sendiri untuk berpikir secara logika kalian sendiri, kata-kata kalian sendiri, kalian tuangkan. Oke, sebelum kita akhiri kita bisa berdoa. Berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam